Kembali lagi di forum Timnas. Ya, sudah lama gue nggak bikin forum Timnas dan kali ini gue akan bahas Piala Asia ya U20, ya U19 U20 lah. Antara Indonesia berhadapan dengan Irak. Sebelum gue bahas ke pertandingannya, Indonesia itu tergabung di grup A ya bersama dengan Uzbekistan, Irak dan juga Syria. Jadi eh ya sebenarnya ini grup yang cukup sulit untuk timnas kita di atas kertas. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Indonesia berhadapan dengan Irak. Indonesia main dengan formasi 4-1-4-1 atau 4-3-3 lah sebenarnya. Dan Irak bermain dengan 4-3-3. Pemain timnas ini U19 ini beberapa gue udah tahu ya, waktu itu ngikutin memang. Kan mereka tanpa Marcelino ya di Piala Asia karena Marcelino baru bergabung dengan klubnya dan nggak dikasih izin. Ya lebih baik nanti persiapan ke Piala Dunia yang lebih jelas lah, ibaratnya seperti itu. Maka dari itu yang diturunkan Dava Fasha gue nggak tahu. Gue taunya Cahya Supriyadi, cuman Cahya Supriyadi dicadangin. Di belakang Arkan Fikri gue tahu, Kakang. Kakang itu biasa main bek kanan tapi ini main bek tengah sama Ferrari. Dan ada Sultan Zaki. Nah, Sultan Zaki ini gue nggak tahu juga. Gue nggak tahu Iqbal itu kenapa ya. Iqbal itu nggak dibawa. Mungkin cedera kali ya. Tapi Iqbal itu sosok yang sangat penting di lini pertahanan kita, by the way. Di U19 event-event sebelumnya. Terus di tengah ada Doni Tripamukas, jujur gue nggak tahu. Biasanya Robby Darwis itu gue masih pernah denger lah. Di tengah empat pemain, Ronaldo Kuateh di kiri, Ahmad Syarif di tengah dengan Afrianto Niko, di kanan ada Zaki Ashraf dan juga ada Hoki Caraka. Hoki Caraka ini memang sudah cukup lama lah. Nah, jalannya pertandingan sebenarnya di awal-awal ini kita disuguhkan dengan penampilan yang seru ya. Pertandingan yang seru, dua-duanya dapat peluang emas masing-masing, tapi dua-duanya bisa diselamatkan oleh penjaga gawang masing-masing. Ya, Hoki itu dapat peluang depan gawang one on one. Gua nggak tahu apakah finishing yang memang masih kurang atau kipernya juga bagus, tapi kalau gue lihat itu seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai gol. Ya beda dengan peluangnya Ronaldo ya, kalau nggak salah itu memang sudutnya cukup sempit. Ya, dan kipernya si siapa? Kipernya Irak ini, Hussein Hassan ini cukup bagus di babak pertama. Nah, sebenarnya Dava Fasha juga cukup bagus di babak pertama. Dia melakukan cukup banyak, 2 save kalau nggak salah yang cukup krusial untuk mencegah timnas kita kebobolan. Dan apa ya kalau gue bilang, yang menjadi permasalahan adalah mereka main cukup bagus ya, cukup bagus. Cuman mereka itu sering membuat individual error. Ya, kesalahan-kesalahan individual, passing, kontrol, itu mereka sering salah. Sehingga itu dimanfaatkan dengan begitu luar biasa oleh Irak. Irak ini mainnya nggak super mewah juga, enggak. Nggak super bagus juga, enggak. Mereka hanya memanfaatkan detail-detail kecil dari kesalahan pemain kita. Dengan speed yang mereka punya, postur yang mereka punya, mereka bisa eksploitasi berkali-kali lewat counter. Lewat counter. Nah, yang kebobolan 1-0 ya, apa ya kalau gue bilang, layak kebobolan. Ya, layak kebobolan dari Haider Abdul Karim Taufik Tofi di menit 28. Sebenarnya kebobolan 1-0 nggak ada masalah, ya kan? Masih banyak waktu ditambah si siapa? Pemainnya Irak itu dapat kartu merah di menit 45. Dapat kartu merah di menit 45. Jadi bahkan belum menyelesaikan babak pertama sudah dengan 10 pemain Irak. Nah, lu masih punya 45 menit babak kedua. Dengan bermain lawan 10 pemain harusnya bisa dimanfaatkan. Tapi ini yang berkali-kali gue bilang, lawan 10 pemain ini bisa jadi senapan bermata dua. Lu bisa bantai tuh musuh dengan gampangnya karena mereka kekurangan pemain kalau lu bisa manfaatkan. Nah, senapan yang kedua, mata yang kedua adalah lu nggak bisa cetak gol karena musuhnya lebih defense, ya mengandalkan counter, sehingga ketika lu tidak sabar lu bisa dihukum. Dan Indonesia di pertandingan kali ini U19 itu menerima
kondisi yang kedua, di mana mereka tidak sabaran yang pertama, dan mereka itu sering sekali kena counter. Yang gue perhatikan di babak kedua banyak sekali counter dari pemain Irak yang begitu berbahaya, begitu sangat berbahaya, begitu lowong gitu lini tengah kita. Hanya satu pemain yang punya defense awareness yang ada gitu di lini tengah, yaitu Donitri Pamungkas. Yang lainnya itu naik, yang lainnya mungkin gue juga apa namanya, mewajari itu karena mengejar ketertinggalan. Tapi lu juga harus perhatikan, ketika lu mengurung lebih banyak pemain di depan bola, maka akan ada risiko counter, betul kan? Dan bagaimana cara mengantisipasi counter itu yang Indonesia belum bisa melakukan itu. Maka dari itu jadi PR juga untuk Sinteyong ya, terutama dalam segi kita mengantisipasi counter, karena berkali-kali counter dari Irak itu sangat berbahaya. Bahkan dapat penalti nggak masuk. Jadi ini cukup beruntung Indonesia hanya kalah 2-0. Ya karena begitu lowong gitu, lini tengah kita tidak bisa mengcover. Ya, fullback itu kan maju. Harusnya ada 1 sampai 2 pemain tengah yang mundur, yang mengcover. Itu tidak dilakukan. Sehingga berkali-kali, dan mending sudah mengontrol lebih banyak pemain di depan bola, passingnya akurat. Ternyata nggak akurat. Passing itu sering salah, sering dipotong. Nah, itu yang berbahaya. Ketika passing itu dipotong di tengah, maka counter attack Irak itu cepet banget. Pemainnya itu langsung kayak dikejar citah, dan berkali-kali peluang itu ada untuk Irak. Peluang bahaya itu ada, 9 shots on target dilakukan oleh Irak loh. 9 shots on target dilakukan oleh Irak. Jadi cukup banyak gitu loh. Nah, ini memang pertandingan pertama. Ya kita nggak bisa judge. Mereka sebenarnya di babak pertama harusnya ketika mereka bisa misalkan cetak gol cepat, ini hasil akan beda. Nah, permasalahannya mereka tidak efektif di depan. Ketika mereka mendapatkan peluang, mereka nggak efektif. Di babak kedua dapat peluang, ada dapat peluang. Cuman kembali lagi finishingnya masih dipertanyakan. Ya, berapa kali end passingnya juga salah. Terlalu terburu-buru, ada diving bahkan yang tidak perlu sama sekali. Nah, ini kan apa ya, kembali lagi kematangan pemain. Ya kalau gue lihat pemain Irak jauh lebih tenang, jauh lebih matang lah istilahnya. Walaupun umurnya sama, cuman lebih matang secara emosional, secara psikologis. Kita lihat mereka ketinggalan pemain, 1 pemain dengan 10 pemain, gak ada masalah. Mereka tetap organize. Mereka benar-benar rapi. Mereka sulit untuk ditembus pemain kita. Justru ketika pemain kita lengah, counter mereka itu sangat cepat, sangat merepotkan ini pertahanan kita. Jadi secara kedewasaan, secara mental, secara psikologis, secara kesiapan pemain, secara individual memang Irak ada di atas kita. Itu terbukti di pertandingan kali ini bahwa mereka bisa memanfaatkan kesalahan kecil yang kita buat, dan mereka jarang sekali melakukan kesalahan, terutama kesalahan passing. Ini yang menjadi PR bagi timnas kita. Ya, jadi ini masih pertandingan pertama memang. Mereka masih lawan Syria, masih lawan Uzbekistan. Jadi itu yang harus mereka manfaatkan. Ini lagi main Syria sama Uzbekistan, masih imbang skornya. Kalau mereka mau lolos dari fase grup, mereka harus menang lawan Syria, menang lawan Uzbekistan. Apakah ini lawan yang sulit juga? Jujur gue tidak ngikutin Syria Uzbekistan U19 ini. Jadi gue nggak tahu, tapi mungkin kurang lebih sama kayak Irak lah. Ini kan tim-tim Timur Tengah semua. Irak, Syria, Uzbekistan kurang lebih sama secara postur, secara gaya permainan, mengandalkan fisik. Kenceng juga loh, jangan salah. Ini pemain ini kenceng juga gitu ya, karena kakinya tuh kan panjang gitu loh. Ya kan, posturnya panjang sehingga langkahnya itu jauh lebih lebih lebar, lebih apa ya, lebih jauh daripada pemain kita. Ya, jadi ini kekalahan yang layak kalah kalau gue bilang, tapi seharusnya kita bisa memanfaatkan, minimal kita cetak 1 gol. Itu yang sayang sekali tidak didapatkan oleh timnas kita. Dan Sinteyong harus apa ya, kalau gue bilang, menemukan cara ketika kita melakukan penyerangan secara ofensif, brutal, ibaratnya all out attack, harus ada pemain yang cover untuk defense supaya counter attack itu tidak terjadi lagi. Semoga di pertandingan selanjutnya counter attack itu bisa lebih diantisipasi, karena kalau sampai tidak diantisipasi, lawannya lebih efektif dikit lagi aja, ini Irak ini juga nggak terlalu efektif. Mereka hanya bisa cetak 2 gol dari 9 shots on target. Artinya 9 shots on target dengan 1 penalti yang off target. Jadi artinya mereka pun tidak efektif. Mereka pun berapa kali kiper kita juga cukup bagus penampilan, yang berapa kali melakukan save.
Ya coba bayangkan kalau mereka jauh lebih efektif, bisa saja skornya itu jauh lebih besar daripada ini. Jadi ini yang harus diantisipasi, ini yang harus dievaluasi oleh Sinteyong. Masih banyak waktu, ada 2 pertandingan lagi yang harus mereka hadapi. Kalau gue bilang sih ya lupakan pertandingan ini, ya fokus ke pertandingan selanjutnya. Jangan sampai pertandingan ini membuat mental timnas kita ini, justru gue ya harusnya menjadi evaluasi perbaikan nih. Sinteyong harusnya mengevaluasi, ini kesalahan kalian ya, ini yang harus kalian perbuat ya. Itu yang gue harapkan, dan masih punya peluang untuk lolos definitely. Jangan putus semangat dulu kalau menurut gue ya. Jadi segitu dulu pembahasan gue terhadap timnas Indonesia U19 yang kalah 0-2 melawan Irak U20 di Piala AFC atau Piala Asia Under 20. Oke, jangan lupa mungkin subscribe kalau kalian mau mengikuti gue, dan juga like video ini. Salam sepak bola.